tua peserta didik TK Negeri 1 Tempe yang sempat hadir. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini dengan satu tujuan mulia, tentunya untuk anak-anak kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, kesehatan, dan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita sempat bersama-sama di tempat ini untuk berdiskusi tentang beberapa hal yang terkait dengan pengembangan sekolah kita TK Negeri 1 Kecamatan Tempe. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kesempatannya untuk hadir. Salam dan salawat tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Mari kita sejenak bersalawat untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini sebelum saya lanjutkan ke diskusi kita, di depan Ibu dan Bapak telah tertera aksi nyata, dan mungkin dalam hati Ibu karena belum disampaikan aksi nyata yang dimaksud di sini, karena kebetulan kepala sekolah kita TK Negeri 1 Tempe mengikuti diklat kepemimpinan yang istilahnya PKMS, yaitu pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk PAUD 2024 buatan TK Negeri 1 Kecamatan Tempe. Terkait rapor pendidikan TK Negeri 1 Kecamatan Tempe, di awal tahun setelah saya datang di sini, mungkin ada ibu yang sudah di sini waktu itu, saya sudah mengecek rapor pendidikan tahun 2023 sebelum saya hadir di sini oleh pimpinan yang lama, di mana hasil survei penilaian sekolah kita di 2023 hasilnya keluar dari kementerian di 2024 itu menunjukkan beberapa hasil yang masih butuh perbaikan. Nanti kita akan lebih lanjut membahas. Jadi di sini dulu supaya kita tidak miskonsepsi apa itu rapor pendidikan. Jadi bukan rapornya anak-anak dulu. Jadi rapor pendidikan itu adalah survei keseluruhan pada rapor pendidikan, bukan rapor anak-anak. Tetapi itu dari survei soal-soal yang dikirimkan ke guru-guru, ke kepala sekolah, dijawab prioritas dalam mengisi perencanaan sekolah. Jadi itu tujuan kita hari ini. Kemudian orang tua atau wali peserta didik, kepala sekolah dan guru, kemudian pengawas dan operator sekolah. Jadi ini pihak yang dilibatkan. Nah, sebelum kita lanjut, nanti kita bilang itu apa saja yang mau dibahas. Nah, kita punya perencanaan tentunya. Tadi sudah saya buka sendiri karena memang alurnya seperti itu. Kemudian ada brainstorming, ada sambutan pengawas, kemudian sambutan pengurus komite, selanjutnya pemaparan bahan diskusi, sesi tanya jawab, kemudian penyampaian hasil diskusi, refleksi, dan penutup. Nah, yang saya lakukan sekarang ini baru pembukaan. Jadi insya Allah kedepannya kita akan lanjut yang brainstorming sampai penutup. Sebelum saya mempersilahkan sambutan ibu pengawas, tadi saya sudah menyampaikan pengantar. Nah, brainstorming ini adalah tanya-tanya
pastinya dari ibu guru yang orang tua yang hadir di sini, yang mungkin anaknya sudah di kelompok B. Ada ya ibu ya? Nah, jadi kami bertanya, apa ibu masih ingat waktu kami sampaikan di hasil rapat terkait rapor pendidikan kita ibu? Nama Keisha dan nama ya, waktu itu ya. Jadi yang kita bahas waktu itu terkait keterlibatan orang tua. Jadi tentu mamanya Keisha sebelum orang tua murid yang baru kita ini datang, mamanya besok sudah merasakan pelibatan orang tua. Bagaimana itu? Pelibatan orang tua dalam kegiatan-kegiatan seperti misalnya kemarin kita ikut dilibatkan di kegiatan apa gitu ya, di perpisahan, terus yang di LPH itu ya, kemudian kemarin hari-hari besar agama kita pawai bersama. Budi masih ingat Ki? Kita pawai Ramadan, kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di RPH ya, permainan-permainan tradisional. Jadi itu satu bukti bahwa orang tua sudah mulai terlibat. Di sekolah pun seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan di sekolah, di dalam sekolah yang terus membantu peserta orang tua. Maksimal, tinggal sedikit yang bisa dilakukan. Semoga kita menunggu hasilnya ini, kita bisa melihat lebih meningkat lagi. Tapi kemarin ada hal-hal yang mungkin ini dianggap sepele, mengenai identitas anak kita, mengenai identitas anak kita. Jadi itu juga keterlibatan orang tua sangat diharapkan. Mungkin kita bisa kayak ukuran tinggi badan, kesehatan anak, berat badan. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua anak itu. Di samping itu, kalau misalnya anak kita imunisasi dia, terus penyelenggaranya itu mungkin kita anggap remeh, tapi itu termasuk penataan anak didik kerja. Ada di kemarin kita buka bersama Pak Korwas, itu dianggap sangat remeh. Karena itu penting, itu yang membawa kita ini kita hidup. Karena semua itu pengukuran berat badan, lingkar kepala, tinggi badan, semua itu jadi tidak ada gerakan-gerakan ya. Ya bukan cuma anak-anak yang kita latih untuk bergerak. Ibu-ibu juga perlu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Kalau ya, ayo kita bergerak sama-sama atau mesti berdiri ke Budi biar enggak capek gitu enggak.
pemaparan bahan diskusi kita terkait data rapor pendidikan sekolah kita. Prioritas dulu untuk ditingkatkan lagi walaupun sudah hijau. Nah, ini kurang. Jadi kita fokusnya kemarin itu di awal tahun karena ketika saya melihat di sini kemitraannya kurang, jadi fokusnya saya di sini kemitraan kolaborasi dengan orang tua. Lanjut. Nah, setelah melihat kemitraan orang tua, kira-kira apa akar masalahnya? Nah, ketika yang efektif terkait dengan proses-proses pembelajarannya, bagaimana melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh tahun kemarin, tahun kemarin ya, 2024 di awal, pelibatan orang tua di kelas menjadi narasumber. Yang kebetulan pengurus komite juga. Ini tahap identifikasi. Jadi ini Bu, ini tahap identifikasi ini yang saya mau bagikan sih karena kami sudah merancang mengidentifikasi apa yang sudah jalan di tahun 2024 ini sampai ini mana bisa dibagikan saja orang tua ini fotokopi oper saja ke sana semua. Ya. Ambil ini satu baru oper ya. Kita sampai nih di sini untuk materi diskusinya. Ada ini juga. Sudah perbaikan istilahnya sampai ini itu di 2024. Oke, langsung kalau sudah ini dibuka. Yang kan ada pertanyaan yang dikasih yang ibu guru tadi bilang ada sekitar 100 lebih pertanyaan. Apakah itu diberi kepada orang tua atau guru yang menjawab? Cuma itu pertanyaannya. Terus ini kan ada peningkatan pada tahun berapa lagi keluar nanti hasilnya, supaya kita sebagai orang tua bisa, kan ini yang dilibatkan orang tua dengan sekolah dengan guru-gurunya. Nanti hasilnya mau dilihat kapan keluar hasilnya supaya kita juga bisa. Ini Bu, itu kan yang diharapkan peningkatan dari orang tua. Terima kasih. Tabung 1, yes. Tabung 2, oke. Tabung 3, semangat. Tabung 4, konsentrasi. Tabung 5, siap menyimak. Simak pensil itu perbaikan di ujung yang kita perhatikan. Misalnya maupun perencanaan yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi cuma itu yang saya sempat sampaikan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.